Bagaimana supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat? Karena dalam kehidupan ada orang di dunia dia bahagia, di akhirat dia celaka, dia sengsara, dia miskin. Ada yang di dunia dia miskin, di akhirat dia kaya, bahagia. Ada yang di dunia udah miskin, di akhirat miskin lagi. Ada yang kaya di dunia, juga kaya di akhirat. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau ingin bahagia di dunia wal akhirat, maka 7 caranya. Pertama, ingin bahagia dunia akhirat, qalbun syakirun, hatinya bersyukur. Dia tanya sama kita, mana lebih banyak kita bersyukur apa bercukur? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Bil lisan alhamdulillah, bil qalbi alhamdulillah. Yang paling penting kita yakin semua nikmat datangnya dari Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah akan tambah. Jika kamu kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Apa yang kita syukuri? Umur. Umur itu nikmat Allah, mahal harganya, nggak bisa dibeli. Apalagi yang paling tinggi nilainya iman. Ketika kita sudah mengucap 25 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti orang bahagia. Kebahagiaan hakiki di akhirat adalah dimasukkan ke surganya Allah. Dan orang yang terakhir masuk surga, orang yang selama hidup dia nggak pernah sholat, bejat, maksiat, tapi pernah mengucap 25 syahadat, pasti ke surga. Tapi terakhir, ketika di hari kiamat dimasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni dalam neraka ke dalam neraka, lalu apel di hadapan Allah. Nah, setelah dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam makhluk hayat kehidupan, dikeluarkan. Bagaimana? Mau masuk lagi ke neraka? Enggak ya Allah. Orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang mengucapkan tadi pasti masuk surga. Amin. Kalau ternyata dibakar dalam neraka, udah habis masa tahannya di neraka, dikeluarkan. Dia yang terakhir masuk surga. Kebetulan waktu hidup pernah dia beramal cuma 3 kali mengucapkan syahadat. Pertama waktu kawin, waktu sunat, waktu memati, win nati. Waktu kawin, waktu ditanya penghulu coba syahadat, asyhadu an la ilaha, itu susah. Yang kedua waktu sunat ditanya oleh dokternya. Yang ketiga waktu mau meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi mengucap 2 kalimat syahadat akhir hidupnya tetap surga. Terakhir dia masuk surga. Ternyata ditanya, ya, masuk surga ya Allah, ke surga kami, dilihatin neraka di surga. Udah penuh ya Allah. Masuk. Bagimu seluas kerajaan di bumi. Orang yang terakhir mengucapkan 2 kalimat. Tadi makanya setelah kita beriman, ikuti dengan mu'amilus sholihah, beramal soleh, agar jangan nginap di neraka, bisa ihdinas siratal sampai kita kepada sirat, jalan yang lurus, itulah dia surga. Bahagia pertama syukur. Yang kedua, kalau ingin bahagia adalah azwajun sholihun, pasangan hidup soleh, laki-lakinya soleh, perempuannya soleh, berbahagia itu. Makanya ibadur rahman mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan, keturunan yang menyenangkan hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Berbahagialah punya istri yang solehah. Kata Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu solehah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan istri yang solehah. Kata Bang Hajar Merama apa katanya? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman
cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Asik. Jadi solehah, secantik apapun kalau nggak solehah, memaafkan hatinya. Tapi apa? Begitu walaupun nampaknya biasa-biasa saja, tapi energi utinya keluar karena kesolehannya. Bahagialah suami. Dua, bahagia. Yang ketiga, awalul abrar, anak yang soleh yang mendoakannya. Ketika ditanya, berapa anakmu? Kalau kita yang di kakak, 10. Tapi cuma satu anak. Apa? 9 lagi nggak tahu sholat, nggak tahu ibadah. Yang satu yang tahu sholat, yang nanti ketika aku wafat, dialah mendoakan aku. Rabbir firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini yang diminta orang tua kita, walaupun dia masih hidup atau telah tiada. Doa anak yang sholat, bukan doa anak yang kaya, bukan doa anak yang berpangkat, tapi Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh.